Assalamualaikum Republik Santuy, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan keadaan yang terbaik. Ini masih ternyata nggak jadi musim hujan, masih jadi kemarau lagi berkepanjangan. Jadi kalau untuk ngebit cuacanya sangat wow sekali gitu. Kalau siang terasanya sangat-sangat panas. Ini di Bogor aja udah kerasa panas, apalagi di Jakarta gitu kan. Nah, di episode ini kita udah pakai atribut si Gojek lagi. Sebenarnya gue udah nggak pengen vlog tentang perojolan lagi tadinya, karena sekarang gue udah, khususnya si Gojek ya, karena sekarang gue udah jarang banget, malah udah lama ya, udah berapa lama ya nggak ngebid si Gojek lagi, udah nggak narik si Gojek lagi gitu. Karena kemarinan tuh lagi seneng main si Grab, main jadi opang resto gitu kan. Kita top up udah aja diem di deket-deket resto. Itu akun kayak gue ya, akun campuran yang kadang-kadang gue on, gue off, kadang-kadang ada kerjaan, itu masih sangat berkesempatan besar untuk dapet gitu. Sementara kan kalau Gojek nih waktu kerja sangat dihitung, poin dan lain-lain, itu sangat berpengaruh terhadap akun kita bisa dapet cepet dapat orderan atau enggak, kayak gitu, gacor atau enggak. Dan gue kayaknya mungkin on pan cuma beberapa jam doang. Nah, kalau pengen Gojek kadang-kadang kemarin paling dapat satu kayak gitu, itu atau dua. Ini sangat-sangat boros di baterai aja gitu. Baterai dan memori itu cukup menguras ternyata kalau gue nyalain Grab, Gojek. Dan Lalamove gue mulai aktif lagi karena kan sekalian gue sering ngebolang sekarang tuh, sering dapet, sekalian ada offline, sekalian ada juga sedang sedikit membangun, didoakan ya, membangun kayak kerjaan lain lah gitu. Pengennya sih ke bisnis atau ke perdagangan, ke usaha dan lain-lain lah gitu. Nah, sekarang kita fokus aja di si Gojek ini. Lu mau ngomongin apa lagi bang di Gojek? Kan udah jarang-jarang narik. Nah, ini gua kemarin udah jarang narik, tapi tetap gue pantau grup kan, gue tetap ngeliat ada info apa di grup yang baru-baru tuh apa kayak gitu kan. Ternyata masih jadi ribut gara-gara si Argo Goceng Aceng ini kan. Nah, ini kita bahas ini nih. Ternyata jadi terbelah jadi tiga golongan lah gitu ibaratnya ya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, ada juga yang tengah-tengah gitu kan. Nah, ini kemarin gue belum tahu nih hasil endingnya kayak gimana nantinya. Cuman ini yang gue lihat sekarang ya biasa lah, saling sindir dan lain-lain gitu kan. Kan jadi terpisah kan yang si GoFood jarak dekat ini. Terus ada update baru, ternyata banyak yang komen kan di video gue yang sebelumnya, bang sekarang udah naik jadi 3 km katanya gitu kan maksimal pengantarannya. Kan waktu itu terakhir tuh post baru-baru launching kan kita bikin ya, kita bahas tuh, itu masih 2 km, ternyata sekarang udah 3 km kata dia. Nah, jadi ribut, jadi ada yang pro, kontra, dan tengah-tengah gitu. Yang pro pasti ya daripada nggak ada bang katanya gitu kan, misal kita sehari dapat 1 atau 2 orderan gitu kan, sehari yang nggak nyampe 20.000 pendapatan, untuk bensin aja itu masih kurang gitu kan. Terus yang tengah-tengah juga ada, ya udahlah bang, itu kan terserah dia, mau dia narik yang goceng, mau dia narik yang reguler kata dia gitu. Atau yang kontra, bang lu nurunin harga pasaran katanya gitu kan, harga target pasar tuh jadi turun karena si Argo Goceng ini, dan pendapatan yang orang prioritas food itu juga ikut berkurang kata dia gitu kan. Nah, menyikapi hal ini gue tuh sebenarnya penasaran juga sih, maksudnya kira-kira target si Gojek ngadain Argo Goceng ini tuh apa gitu kan. Ada yang bilang, gue sih nge-highlight, jadi apa ya, gue ngelihat baru ada yang kira-kira mungkin masuk logika gitu, logika gue ya, ini kan pemikiran pribadi aja gitu. Ntar kalian boleh komen-komen di kolom komentar, kita bertukar pikiran. Ada dua sih sebenarnya yang dua pendapat lah yang gue ambil dari kawan-kawan yang lain gitu, yang saling bertukar pikiran di grup-grup itu gitu, yang saling komen gitu kan. Yang pertama ini jadinya katanya si Gojek ini ingin membelah driver ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya dipecah nih, kayak dulu kan si Gokilat ya,
Nah ini kan dipecah nih, udah beda grup gitu kan ibaratnya, jadi nggak main di reguler lagi gitu. Nah ini katanya si Goceng juga pengen kayak gitu. Ntar kedepannya belum ada kejelasan kayak gimana, entah mungkin kan kalau sekarang by area ya, nanti nggak tahu kedepannya kayak gimana, mungkin areanya diperluas atau emang khusus di situ, atau mungkin nanti tarifnya jadi ada kenaikan atau penurunan lagi. Nah itu nggak tahu, tapi ini masih cukup masuk akal gitu kan, karena dipisahin kayak si Gokil ini. Nah yang kedua, ada yang bilang, cuma namanya nggak coba cantumkan ya, dia bilang katanya si Argo Goceng ini untuk nge-counter si Shopee Food, kata dia gitu. Kan gue nggak main, belum main Shopee Food lagi ya. Gue kemarin coba daftar, ntar kalau di ACC ntar gue bikinin videonya. Nah dia katanya untuk nge-counter si Shopee Food ini, kata dia gitu kan, makanya argonya itu jadi Goceng, kata dia gitu. Nah ini gue nggak tahu. Kalau menurut kalian, kira-kira alasan si Gojek ngadain aceng ini yang mana gitu? Kira-kira alasannya kenapa ya gitu? Oh satu lagi ada ding, satu lagi kata dia gini. Jadi sebenarnya Gojek ini pengen ngurangin driver yang reguler, kata dia. Karena mungkin pengen untung yang lebih besar, atau mungkin pengen mungkin mitra-mitranya lebih, mitra yang reguler lebih apa namanya ya, bukan setara sih, biar agak seimbang lah gitu, nggak jomplang banget, yang gacor banget, yang drop banget, katanya sih gitu. Ada yang komen juga seperti itu 3 komen deh, 3 komentar yang gue highlight ya, yang gue ambil cukup logik gitu. Karena kan kalau misalkan kalian masuk ke Argo Goceng, nah ini nggak bisa balik lagi ke reguler, katanya harus ada pembukaan baru lagi, terus daftar lagi, dan itu prosesnya sangat lama, jadi sangat sulit untuk memungkinkan si Argo Goceng ini untuk kembali ke reguler ya kan. Nah kayak gitu. Ini 3 komentar yang menurut gue cukup masuk akal gitu kan. Kalau yang Shopee ini bener-bener gue nggak tahu ya. Maksudnya Shopee argo dasarnya itu berapa, tarif paling dekat itu, jarak dekat itu berapa. Nah itu gue nggak tahu. Kalau mungkin ada yang tahu boleh di komen di kolom komentar gitu kan. Nah terus yang gue penasaran adalah, gue gue pengen nyoba maksudnya beli pakai Argo Goceng ini, gue bayarnya tuh full ongkir atau memang cuma 5.000 atau mungkin 6.000 atau 7.000 gitu. Nah ini gue belum pernah nyoba, karena kan tadi tuh katanya ada pembagian areanya kan. Nah itu kalau di tempat gue ini, di tempat gue tinggal, jauh banget gitu kan, harus ke kota dulu gitu. Ini untuk episode ini boleh di komen di kolom komentar, kita bertukar pikiran kira-kira tujuan utama si Gojek adain Argo Goceng ini apa gitu. Jadi teman-teman kita tuh jadi terbagi gitu kan, ada yang pro kontra, ada yang tengah-tengah gitu. Nah sampai ketemu di episode selanjutnya, ntar kita akan bahas lebih lanjut lagi, apakah mungkin kita akan coba jadi akun Goceng karena gue nggak pernah mainan lagi akun Gojek gue, atau mungkin nanti kita akan bahas, mungkin ada teman-teman yang Argo Goceng siap untuk diajakin ngobrol, karena susah juga nyari Argo Goceng tuh di lapangan gitu kan. Ya udah kayak gitu. Ntar kita tunggu di episode selanjutnya aja lah kayak gimana. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.